Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga, nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan penuh sukacita dan penuh kesehatan. Itu sudah menjadi kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mengikuti ibadah doa pagi. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu bersama-sama kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama kami. Mungkin ada kesaksian dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Halo Bapak Ibu. Ini kesaksian saya itu sudah terjadi 5 minggu yang lalu. Kejadian itu pas saya itu duduk di sini di bangku nomor 3 di depan sini. Pada waktu sebelum khotbah kan biasanya kan itu ada salam-salaman sini. Saya itu ditegur sama seorang itu. Pembawa khotbahnya itu Bu Vika. 5 minggu yang lalu. 1, 2, 3. Jalan saya ditegur. Mas, kalau gereja itu pikirannya gak boleh kemana-mana, harus fokus sama Tuhan ya, gak boleh mengkaya katanya gitu. Jadi saya minggu itu saya cari orang itu gak ada, kemana orang ini ya. Tapi habis itu tuh kayak hidup tuh banyak berkat itu. Setelah ditegur orang ini tadi 5 minggu itu saya cari, saya duduk belakang gak ada, depan gak ada, duduk tengah gak ada orangnya. Kemana orang ini ya? Orang itu udah tua, perempuan udah tua gitu. Tak cari-cari orangnya gak ada. TPE orangnya orang biasa, siapa gitu ya. Cara saya tak cari, duduk depan lagi
samping nggak ada lagi, duduk tengah kaki nggak ada, duduk belakang nggak ada, duduk atas nggak ada. Sampai kesempatan hari ini ya, saya mau beri kesaksian dulu kalau gereja itu ada Roh Kudusnya ternyata. Kita pas membawa firman-Nya kalau gerejanya yang terpakai nggak tahu juga. Tapi ya gereja itu berkat pokoknya. Kalau gereja itu kerjaan itu ada, meskipun nggak ada itu pas waktunya bodoh itu ada. Apa sih yang diharapkan dari orang usaha sendiri kena seperti itu? Kalau kerja ikut orang ya ada yang terima, kalau kerja gojek ya nggak bisa. Ya akhirnya isi kerja sendiri. Dan itu aja itu. Terima kasih. Saya pun kalau di gereja itu kadang-kadang nggak fokus. Setelah saya fokus itu, terus pikiran kemana-mana. Apalagi kalau doa ya, terus doanya panjang. Itu katanya ya, sahabat berita Pak Adi kayaknya, itu bikin dosa katanya. Kalau doanya panjang-panjang, karena ngantuk gitu. Ya itulah kesaksian yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti mengingatkan dengan cara yang luar biasa. Ada lagi kesaksian dari Bu Christine. Terima kasih saya diberikan waktu menyampaikan kesaksian untuk diri saya sendiri. Jadi saya menyampaikan kesaksian tentang keadaan saya. Jadi saya itu didiagnosa, saya sudah menyampaikan diagnosa saya yaitu adanya kelainan HB leukotrombo yang didiagnosa sudah bulan November. Terus dengan adanya seperti itu pasti panik untuk keadaan namanya, maaf saya orang kesehatan mengerti fungsi-fungsi mereka, fungsi HB leukotrombo. Terus saya itu panik, sempat drop berat badan saya sampai 42 kilo. Terus dikonsulkan ke Prof. Hamid yang ada di Siloam, Rumah Sakit Siloam, menyampaikan bahwa usia itu yang menentukan Tuhan. Jadi jangan memikirkan kematian. Jadi kalau mati apa enggak bisa pikir bermohon mati so. Jadi saya terus besar hati dengan keadaan seperti itu, iya. Terus saya itu lama-lama kok enjoy gitu aja menyampaikan sampai saya di kemoterapi itu 16 kali tapi tanpa ada efek. Jadi rambut tidak rontok, makan mau saja, tidak menolak apa yang ada di depan saya untuk saya makan, itu enggak. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, bahwa meskipun saya itu kadang itu mungkin orang melihat saya kasihan, terutama anak-anak saya. Ibu jangan sampai capek, berhenti tidur. Kalau tidur tidak fokus, kita cuma ngelamun, malah mikir ya enggak. Jadi saya dipakai kerja saja. Saya punya prinsip, maaf, karena tugas saya itu di Kual juga ada, pensiunan Kual ada, di pensiunan Angkatan Laut ada kegiatan, ada tugas saya. Terus di Kelurahan Paru saya menjadi ketua PPABI, sehingga saya mesti harus mengadakan kegiatan-kegiatan. Saya mempunyai pemikiran bahwa yang lain-lain saya kurangi, tetapi kegiatan di gereja tidak saya kurangi, karena ini yang memberikan nafas hidup saya itu dari gereja. Sehingga saya tetap berpelayanan, dan saya semoga diberikan kekuatan. Kalau di gereja itu saya mempunyai prinsip bahwa yang memberikan nafas hidup saya yaitu dari gereja, sehingga saya tetap melaksanakan pelayanan. Kemarin itu habis pelayanan di mana itu? Keliling rumah sakit, karena masih ada di rumah sakit semua. Keliling di rumah sakit. Mohon maaf untuk nyonyanya Pak Sutijo itu tidak memberitahu kalau sakit, tetapi Tuhan memperlihatkan bahwa jalan lewat sini kok ketemu Pak Sutijo. Dari mana Pak Sutijo? Itu gitu aja, nggak mau menyampaikan kalau nyanyanya nama di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kita kembali lagi ke Ibu Sutijo itu ternyata kena cikungunya. Di sana sedang wilayah 4 sedang musim cikungunya, sehingga kemarin di opname, dan semoga kita mendoakan, nanti mohon didoakan Bu Sutijo untuk segera sembuh, dan juga putranya juga kena. Jadi saya bersyukur sekali, saya nggak merahasiakan sakit saya, karena saya mempunyai prinsip bahwa dengan adanya mengerti dan saya tabah
tidak loyo, itu mempunyai prinsip bahwa orang-orang itu nanti pasti mendoakan. Tapi ternyata benar, dengan doa dari Bapak Ibu semuanya yang berkenan mendoakan, ternyata saya sehat dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih, demikian untuk kesaksian saya. Kesaksian yang sangat luar biasa. Apapun permasalahan kita, kesehatan ataupun pergumulan yang membuat hati kita ciut, kadang-kadang Tuhan di mana? Gitu. Kadang-kadang kita itu lemah, tapi Tuhan senantiasa membuka diri. Kalau kita bersama-sama Dia akan selalu menggandeng tangan kita, senantiasa memberi kekuatan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji kita, pujikan PKJ 15, disiapkan bagi Tuhan. Sebelumnya, mari bersama kita mohon hikmat kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami, mengutus kami, mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama membangun peribadatan di pagi hari ini. Tuhan, ketika kami melihat kehidupan yang sudah kami jalani, sungguhlah hidup yang kami jalani masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa memerlukan pertolongan tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun masing-masing kami melalui kebenaran sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi masing-masing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tuntun dan berkati, sehingga setiap perkataan, setiap pikiran yang muncul bukan berasal dari keinginan manusia, melainkan karena Tuhan yang berkarya atasnya. Bersabdalah kepada masing-masing kami ya Tuhan, karena kami semua pada saat ini telah siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya, ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan semakin mendekati Daud, dan di depannya ada pembawa perisai. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandang, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?"
Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahi. Orang Filistin itu berkata pula kepadanya, majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cuplikan lagu yang juga beberapa waktu lalu dinyanyikan oleh PS Devora pada waktu ibadah minggu kalau tidak salah. Lagunya, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Di lagu ini tentu sudah beberapa kali didengarkan, bahkan mungkin sebelum dinyanyikan Deborah sudah ada yang mendengarkan lagu ini. Kalau kita perhatikan, lagu ini sesungguhnya sebuah janji umat, komitmen seseorang. Kalau aku hidup bagi Tuhan. Selama aku hidup bagi Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu mengatakan itu lebih mudah. Wis aku nderek Gusti, hidupku untuk Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kehidupan yang kita jalani, ternyata mengikut Tuhan itu tidak semudah itu. Kalau kita pelayanan di gereja ataupun di wilayah ataupun di tengah-tengah masyarakat, lalu satu kali kita melakukan kesalahan, meskipun sudah berulang-ulang kali melakukan pelayanan yang baik, pasti yang disoroti yang tidak baik. Oh, tiba-tiba wong Kristen itu koyok mulu, padahal sepanjang hidupnya melayani dengan baik. Kalau di gereja kok gak bertanggung jawab, pelayanan kok begitu, pelayanan kok kurang maksimal dan lain sebagainya. Padahal kesalahannya hanya satu kali di sepanjang pelayanan yang telah dilalui. Bahwa nyatanya melayani Tuhan, mengikut Tuhan itu banyak tantangannya dan bahkan kadang diremehkan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, kita sama-sama tahu siapa sih Daud itu. Melalui cerita di pagi hari ini yang sudah kita baca, kita dengarkan, di mana kisah heroik Daud melawan tentara Filistin yang salah satunya disebut sebagai Goliat. Kita tahu bagaimana perbedaan Daud dan Goliat. Daud kecil badannya, dia masih muda, dan bahkan dikatakan di dalam Alkitab pipinya masih kemerah-merahan, parasnya tampan, yang berarti bahwa Daud ini tidak pernah pergi berperang. Meskipun ketiga kakaknya itu seorang yang biasa perang, Daud ini tidak pernah perang, tidak pernah menghadapi pertempuran yang begitu hebat. Kerjanya menggembalakan domba milik bapaknya. Tetapi melalui Daud yang kecil, yang pipinya bahkan kemerah-merahan itu, yang masih dianggap anak kemarin sore, kalau kita di Indonesia anak bau kencur, sik diboboki kambek ibuke, kok mau melawan
tentara Filistin yang luar biasa hebat. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang ketika membaca kisah Daud, maka yang dikatakan adalah, oh ternyata Tuhan itu hadir ketika memakai seseorang yang lemah, seseorang yang kecil. Tetapi mari kita perhatikan bahwa sejatinya Daud itu tidak hanya moro wontok nyel. Tidak. Daud mempersiapkan dirinya. Kalau kita membaca mulai dari ayat 31, kita akan melihat bahwa sebenarnya Daud itu sudah mencoba baju perang, dia bawa pedang, bawa peralatan perang seperti yang dilakukan oleh orang Filistin. Tapi nyatanya Daud ketika memakai perlengkapan itu bukannya semakin gagah, kelihatan menakutkan, tetapi Daud malah tidak bisa berjalan. Karena tidak bisa berjalan menggunakan alat yang digunakan oleh orang lain, Daud pun menggunakan alat yang biasa dia gunakan ketika menjaga kambing domba. Dia membawa tongkat dan membawa umban, juga mengambil batu. Dan batunya bukan hanya satu, meskipun kita tahu pada tembakan yang pertama Goliat dikalahkan. Dikatakan bahwa Daud membawa 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering. Artinya Daud pun juga mempersiapkan dirinya sebelum dipakai oleh Tuhan. Alat yang digunakan Daud memang sederhana, tapi dia mempersiapkan dengan baik. Dan ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan juga menunggu setiap kita mempersiapkan diri untuk menerima rancangan, untuk menerima pengutusannya di dalam mewartakan kebesaran Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa, maka Dia lebih dari mampu menyatakan kemahakuasaannya melalui hal-hal kecil, melalui hal-hal sederhana. Daud membawa tongkat, membawa umban tadi, dan Goliat mengatakan, anjingkah aku sampai engkau membawa tongkat untuk melawan aku? Ini adalah sebuah penghinaan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berperang melawan orang Filistin. Mengatakan bahwa kamu saja tidak punya kekuatan, kamu saja tidak punya keahlian untuk menggunakan pedang, lalu bagaimana mungkin kamu mau mengalahkan aku yang sudah terbiasa berperang, sudah terbiasa membawa pedang, menggunakan lembing, menghadapi banyak musuh. Tetapi melalui peristiwa Daud melawan Goliat, kita jadi tahu bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi bukan berarti hanya wes pasrah manut kersane Gusti. Tapi kita juga perlu memperlengkapi diri kita dengan kemampuan, dengan keahlian, dan tetap menyandarkan diri pada kehendak Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya berbicara tentang diri saya, barangkali orang penasaran begitu. Kalau ketemu dengan pendeta atau vikar, pasti pertanyaannya, kok pengen jadi pendeta? Kenapa? Ada apa? Ada karunia apa? Kalau saya jawab, saya tidak mengalami karunia apapun. Kalau di masa kuliah begitu, waktu ada tes wawancara, kalau di wawancara itu biasanya dosen yang mewawancara akan bertanya, kenapa kok pengen jadi pendeta? Terus kebanyakan orang mengatakan, oh karena panggilan. Lalu dosen itu selalu menjawab, mana suratnya? Kalau panggilan itu mana suratnya? Biasanya kan kalau orang bertugas itu terus dikasih surat, ini surat tugas ke sana. Jadi kalau ditanya, apa kok pengen jadi pendeta? Oh iya, saya panggilan. Mana panggilan Tuhan? Kalau sudah dipanggil Tuhan, kenapa ada di sini? Kok tidak dihadapi surga gitu ya? Nyatanya kok sekolah teologi, mau dipanggil Tuhan ngapain sekolah teologi gitu ya? Kalau saya tidak, karena sejatinya tidak pernah ada bayangan untuk menjadi pendeta. Orang tua, kakek, nenek, keluarga besar itu yang setahu saya dulu tidak ada yang pendeta. Namun belakangan karena sudah berkeliling hampir sebagian Jawa Timur, akhirnya saya tahu begitu, nyambung balung dan menemukan, oh ternyata nenek moyang saya ada yang pernah menjadi pendeta. Tetapi kalau mengatakan itu, barangkali Tuhan yang menuntut
sampai hari ini bertemu dengan panjenengan di pagi hari. Saya selalu meyakini bahwa ketika Tuhan membawa sampai sejauh ini, maka Tuhan tidak membawa umatnya untuk gagal. Sama seperti penghayatan dan refleksi saya terhadap apa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan membawa sejauh ini. Tuhan memberikan keberanian yang begitu besar kepada Daud, bukan untuk membawa Daud gagal, tapi untuk menyatakan keberhasilan. Bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan selalu berhasil untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tidak berkarya pada hal yang hanya yang besar-besar saja. Oh, kalau sakit terus sembuh, itu ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak hanya itu. Tapi kalau kita pagi hari ini, dari malam hari istirahat, pagi bisa bangun dan bisa bersama-sama persekutuan doa pagi, di dalamnya pun ada Roh Kudus yang menuntun. Maka melalui umban dan 5 batu licin yang disiapkan oleh Daud, mengingatkan kepada kita sekalian, Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan sungguh-sungguh maha kuasa, sehingga Ia mampu menggunakan hal yang kecil, hal yang sederhana, yang disepelekan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Maka lagu tadi menjadi pengingat bagi kita. Selama aku hidup bagi Tuhan. Dan pertanyaannya, mau hidup yang dipersiapkan atau mau hidup yang ala kadarnya? Tuhan menginginkan kita terus berupaya hidup lebih baik setiap hari, seperti Daud yang mempercayakan hidupnya dengan berupaya semaksimal mungkin. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita yang nampaknya biasa-biasa saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat. Hidup yang kami jalani, kami percaya Tuhan bahwa itu semua terjadi sebab rancangan dan rencana Tuhan. Kami tidak tahu gambaran besar dari seluruh kehidupan kami, tetapi kami berupaya untuk mengumpulkan bagian-bagian kecil setiap hari, merangkainya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Pakailah hidup kami yang sederhana dan biasa ini untuk menjadi sarana berkat Tuhan bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan senantiasa dan terus dipermuliakan di atas bumi ini, dan setiap pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kita melanjutkan di dalam persembahan. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu selalu diuji-uji begitu sama Bu Ani, sama Pak Andre. Ayo Kak Fikar, kesaksian. Gimana prosesnya untuk sampai menjadi Fikar? Maka saat ini saya boleh bercerita sedikit mungkin. Kalau tadi hanya sedikit sekali, sekarang sedikit. Ya, Ibu Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu saya sudah lulus SMA. Memang tidak ada cita-cita menjadi pendeta, tapi memang di gereja itu sudah diajak oleh kakak-kakak yang sudah lebih dulu berpelayanan, menjadi pemuda, terus menjadi tamu. Waktu itu sudah lulus SMA. Waktu itu ya sama seperti zaman sekarang, sudah ada yang namanya, kalau dulu zaman saya SNMPTN dan SBMPTN, keduanya saya lakoni dan ternyata nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos pilihan kuliahnya. Akhirnya memutuskan untuk bekerja 2 tahun. Kalau dipikir wong ya wis penak kerja 2 tahun menghasilkan uang, tapi terus kok milih kuliah sing mengeluarkan uang. Nah, cerita itu bermula ketika saya mengikuti kegiatan prasekolah teologi yang diadakan oleh IPTH Baliniyoto. Saat itu pikiran saya begini, sederhananya. Saya itu waktu kecil sampai pemuda tidak menemui kegiatan raya yang mempertemukan dengan teman-teman GKJW atau paling tidak SAMD. Karena kalau di Kediri Selatan dulu ketika kakak saya sudah pemuda yang pertama itu selalu ada camp, ada kemah tiap tahunnya, dan itu menjadi
Dulu itu kan ada Praja, Pertemuan Raya Remaja. Ketika Praja di Segarani 2003, itu saya masih pratama. Terus ada lagi Praja, waktu itu saya lupa jemaatnya, tapi MD Bisuki Barat. Itu saya sudah pemuda, jadi sudah lewat Praja. Artinya saya tidak pernah bertemu dengan teman-teman sak GKJW atau minimalnya sak MD. Karena tidak pernah mendapatkan kesempatan itu, lalu ada berita prasekolah teologi, dan ini diikuti oleh semua anak-anak muda se-GKJ. Semangat saya adalah saya pengen ketemu karo konco sak-GKJ, tidak pernah punya pikiran yang lain. Nah, dilalah kersane Allah, di dalam kegiatan itu ada kakak-kakak mahasiswa dari Duta Wacana Yogyakarta dan dari Satya Wacana Salatiga, menjelaskan sekolah teologi itu seperti ini ya, gambaran kasarnya, terus cara masuknya, daftar, tes, dan lain sebagainya. Lalu di akhir kegiatan itu, waktu itu Direktur IPTH Baliwioto masih Bapak Pendeta Sukotiano sebelum berganti Pak Pendeta Gide. Beliau mendahului kepada semua peserta, siapa yang akan sekolah teologi tahun ini. Nah, bila kesana ngalah lagi, saya itu angkat tangan. Ini nggak ada rencana apapun. Saya juga tahu sekolah teologi kuwi opo, panganan bentuk piye, itu saya nggak tahu sama sekali. Melihat keren ya kakak-kakak itu sekolah teologi. Dari situ angkat tangan, dan kok yo rada kurang ajar begitu. Angkat tangannya itu pakai tangan kiri. Harusnya kan tangan kanan ya untuk lebih baik begitu kan ya Tuhan. Saya angkat tangan pakai tangan kiri. Berangkat tidak ada tanda-tanda, tidak ada mukjizat, pun juga tidak ada mimpi. Pulang-pulang saya matur ke ibu, Bu, aku pengen sekolah teologi. Ibu saya terdiam, tidak bilang apa-apa selain satu kali, duite sopo. Dan saya dengan entengnya waktu itu ya pikiran sederhana, duite Gusti Yesus. Dan belakangan setelah saya tahu sudah lulus begitu, ibu bercerita, sampean biyen iki lek nyuwun sekolah teologi. Ketika aku mendengar sirahku iki gedene sak rinjing langsung. Saking bingungnya, duit sekian di. Jangankan untuk kuliah, untuk kehidupan keseharian sudah cukup, itu sudah sangat puji syukur. Tapi satu hal yang saya selalu ingat, bahwa ternyata Tuhan memakai orang-orang yang saya nggak kenal sama sekali. Saya belum bertemu hingga hari ini. Orang yang membantu saya bayar kuliah mulai dari awal. Dan hebatnya lagi, Bapak saudara-saudara, Tuhan menyediakan pas. Saya bayar kuliah pertama kali itu, kami tidak punya uang. Orang tua saya tidak punya uang. Saya kerja 2 tahun nggak punya uang, nggak punya tanggungan. Tuhan menyediakan pas, dibayar lunas awal perkuliahan. Dan itu dibayarkan oleh orang yang saya sama sekali belum bertemu hingga hari ini. Begitu besarnya karya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya terus dimotivasi oleh ada satu kakak pendeta yang dulu berprestasi di sana, juga mengatakan, nek kersane Gusti Allah sampeyan berangkat hari ini, tes di gelombang ini. Saya waktu itu tes di gelombang 2, dan waktu itu sudah ditendeng. Kok tes di gelombang 2? Engko nek dianggap Duta Wacana mek digawe batu loncatan dan akhirnya tidak diloloskan bagaimana? Saya meyakini kata-kata yang diucapkan oleh kakak pendeta. Nek Gusti Allah ngersak saat ini pun bisa dibukakan jalan. Maka sampai hari ini pun saya meyakini bahwa Tuhan selalu membukakan jalan.
tidak ada salahnya untuk menjadi orang baik meskipun tidak kenal dengan orang itu. Itu yang saya pelajari dari para donatur saya. Dan puji syukurnya lagi, ada salah satu donatur saya belum pernah bertemu tapi komunikasi dengan WA begitu. Bahkan sampai sudah selesai saya menuliskan skripsi sampai revisinya sudah selesai itu masih akan dikirimi uang bulanan. Kalau saya tidak ngatur, saya sudah selesai, itu tidak akan berhenti dikirim. Artinya begitu besar cintanya Tuhan kepada saya. Maka kalau saat ini saya tidak sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, sungguh kurang ajar, sangat walak atas setiap kebaikan. Ya, demikian cerita sedikit saya tentang perjalanan. Kenapa kok terus sekolah pendeta? Kenapa kok sekolah menikah? Karena itu wujud syukur saya. Nah, Tuhan sudah mengambil, Tuhan mengutus sejauh ini, maka Tuhan tidak akan membuat orang itu gagal. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa sapaan kita. Adakah hal-hal khusus yang akan kita bikin dalam doa pagi ini? Berangkat ke Probolinggo. Oh iya, doa untuk pergumulan gereja kita tentang tempat parkir. Mohon doakan yang kuat tanah yang di sekitar Pak Beni supaya dibukakan pintu hatinya pelayanan. Ya paling enggak semeleh terus kasih murah. Kan enggak apa-apa spesifik. Bu Eri untuk pemulihan operasi. Dan namanya, soalnya sudah mulai ada perkembangan kesadaran. Biarlah mujizat Tuhan yang